ngembek di Arab sana, ngembek di Afghanistan sana segala macam. Oh, iya, nggak di Arab sana artinya. Sinilah kita nak paham. Seperti Allah itu tidak berhajat, Allah itu bukan makhluk, Allah itu bukan jirim, bukan jisim, bukan arad, bukan jauhar. Allah itu tidak lemah, Allah tidak terpengaruh. Ya. Nah jelas di sini Allah itu apa namanya bukan itikor, kalau istilah dalam pelajaran ilmu Usuluddin ini kan sifat 20 ini. Artinya apa? Allah itu bukan gorot, bukan arad. Artinya apa di sini kalau kita sudah paham? Ini belum buka ke aku untuk yang kubukakan ini untuk pahamnya dulu, paham tentang sifat ini dulu. Nah, kalau sudah kita ngerti Allah ini bukan gorot, bukan arad, artinya Allah ini tidak lemah, tidak terpengaruh dengan segala sesuatu. Kan aneh kalau sudah kita tarik dengan paham itu, ya kan? Aneh kalau kita ngomong ya Allah, ya kan? Kira-kira ini pengertiannya dengan doa kita Allah terpengaruh, artinya Allah itu makhluk, baca diatur. Nah ini pahamnya. Nah ini kalau kita sampaikan dengan wong yang tidak paham, lah ada doa ayatnya, udhuni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku kabulkan, kata Allah kan. Jadi seolah-olah bertentangan, padahal di situ tuh mintalah kepadaku, kan mintalah, udhuni itu serulah, menyerulah kamu kepadaku. Nah maksud menyeru ini apa? Dia tawaduk. Maksud tawaduknya itu sadar kita ini lemah, yang kuasa Allah. Sadar kita ini tidak apa-apa, tempat kita bergantung Allah. Nah, di sini susah kita nak maafin anu tuh tip. Salah kita. Nah, salah kita itu tadi. Ya kan? Kita minta barang dia gitu. Minta dia itu. Minta uang. Jadi kadang-kadang lucu di sini. Oi, karena aku berdoa siang malam sehingga anak aku berhasil, ya jadi pejabat ini. Oh, karena aku berdoa siang malam sehingga aku berhasil model ini. Ya kita nggak malu nak bantahnya omongan itu. Jadi tinggal kita senyum baik kan? Karena mereka tidak tahu. Padahal anaknya jadi itu tuh karena doanya. Memang sudah ketentuannya. Dia bisa jadi pejabat bukannya karena doa dia, karena memang sudah ketentuan dia. Lado, cuma kebenaran baik. Nah, kan jangan ngomong itu kan tidak sio-sio. Padahal itu menunjukkan kita sifat tawaduk kita, rendah diri kita, merendah diri ke hadapan Allah itu tadi. Jangan sampai sombong. Nah, itu maksudnya sebenarnya. Nah, cuma itu tadi nyampaikan ini kadang-kadang kalau memahaminya kurang paham, akhirnya kami melepaskan syariat, melepaskan salah besar ulo. Itu kan karena kita ini 4 yang dikatakan Islam tuh syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Salah satu ini tidak ada, bukan Islam namanya, tidak lengkap. Dan syariat, tarekat, hakikat, makrifat ini bukan perlu terpisah-pisah sebenarnya. Ini cuma kata-katanya baik, barangnya siko, sekali jalan. Itu bukannya terpisah-pisah. Wong ini kalau ngomong terpisah-pisah Ini kacau. Maka dikatakan asyariatun illa hakikatun atilan. Syariat yang tanpa hakikat, ya, itu sia-sia. Mana yang dikatakan sia-sia? Itu tadi contoh yang dikatakan hakikat ini rukun kolbi. Tempatnya di lihat di kolbi. Nah, contoh salah satu. Ini contoh, ini praktek langsung. Kita sholat, ini sholat lah. Taruhlah kita tekankan masalah sholat. Kita sholat, kita tidak tahu yang berdiri ini siapa. Merasa kita yang baku berdiri ini sudah tidak berhakikat namanya, ya kan? Nah, kalau kita yang berhakikat, kita tahu kita lah kalau wala kuasa illa billah. Nah, disinilah yang mana disebut berdiri betul. Berdiri betul itulah dia omong ke. Berdiri betul itu bukan kita tegak lurus. Yang berdiri betul itu yang berdiri betul, diri yang sebenar diri itu. Nah,
Berdiri, itu yang disebut berdiri betul. Bukan kita tegak lurus, mantap, ya kan? Nah, kalau yang ini dikatakan berdiri betul, ya kan? Maka rukun 13 itu, ya kan? Tidak bisa dikatakan wajib, tidak bisa dikatakan rukun. Mana dikatakan? Nah, kalau yang sakit pinggang, mana dia nak berdiri betul? Ya kan? Mengkok dia nak ini dah. Tidak sah salat timbul. Nah, yang berdiri betul di mana? Yang sifat ma'ani ini nggak berdiri di sini. Maka dirikan sholat, bukan dirikan sholat, bukan kerjakan sholat artinya. Sholat itu dijadikan diri. Dirikan sholat itu. Balik ke diri sini, nah dirikan sholat. Nah, jadi diri ini sholat. Itu maksud dirikan sholat, bukan kerjakan sholat. Mana ada perintahnya kerjakan sholat. Yang perintah dirikan sholat. Nah, orang awam yang tidak belajar, tidak ngerti, tidak paham. Katanya ngerjakan sholat. Katakan dirikan sholat itu jadikan diri. Yang mana sholat? Zikirullah. Mengingat Allah. 24 jam jadikan diri. Sehingga diri kita tidak pernah lepas. Ingat terus. Beserta Allah terus. Nah, maka kami dulu diajar oleh guru. Melangkah ke Allah. 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 Ayunan kaki Allah. 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 Supaya apa? Meraktekannya nih. Supaya kita ingat. Yang melangkah ini, gerak ini siapa? Nah, inilah yang disebut sholat sebenarnya. Ya Allah, jadikan aku serta anak cucuku yang mendirikan sholat. Sesungguhnya engkau mengabulkan doa. Luqman, ya bunaya akimi sholat. Jauh dari zaman Rasulullah. Nah, jadi kita perlu pahami kerja sholat dengan arti sholat supaya kita tumanina. Kerja sholat itu rukun 13 itu kerja sholat. Yang sholat yang di dalam rukun 13. Apa yang di dalam rukun 13? Dari mulai ngangkat takbir sampai tahiyat kita selalu ingat kepada Allah. Bagaimana cara mengingat Allah? Sifat ma'ani. La khayyun, la alimun, la qadirun, la muridun, la sami'un, la basirun, la mutakalimun. Habislah itu. Yang ada hanya kuasa Allah. Yang ada hanya kehendak Allah. Yang ada hanya pendengaran Allah. Yang ada hanya kalam Allah. Itu tidak. Ini disebut sholat. Nah, itu tidak sio-sio. Kapanlah ketemu netes banyak mata ini. Tanpa kita sadari, maka dikatakan seperti Abu Bakar. Dia sholat, sujudnya lamu ikhlas, dirasakan yang sujud di siapa, yang rukuk di siapa. Nah ini enggak, kita bukan yang merasakan rukuk, ini yang kita rasakan sujud, ini yang kita rasakan apa rasa hati, di dapur, ya kan? Nah kontrak belum ditandatangan, rusak. Maka sebenarnya dikatakan Rasulullah adalah fakru wal kufru. Artinya apa? Sebenarnya Rasulullah itu mengharapkan umatnya ini kaya melimpah kalau, ngerti kan? Berduit kalau kasar ngomongnya, mampu kalau. Kenapa? Kadal fakru wal kufru. Kemiskinan itu nyaris kafir. Mendekati nyaris kafir miskin itu. Karena itu tadi, ya perut. Nah, nafsu jadi pemain. Tapi bagi orang yang sudah terbuka hijabnya, tidak ada urusan dengan miskin ini. Contoh Nabi Ayub. Nah, habis hartanya demi Allah, ada urusan. Disakit dengan sakit yang memalukan, tidak ada urusan. Karena dia bagi dia apa? Maafi kolbi goyrullah, di hatiku hanya ada Allah, tidak ada yang lain. Itu. Jadi ganti urusan. Bini nak pergilah. Itu. Yang penting bagiku hanya Allah. Itu teruji Nabi Ayub. Maka dikembalikan lagi seperti sedia kala oleh Allah. Kenyataannya lulus, ya dah. Ini tak
lagi runyam. Lagi runyam. Iya. Banyak larunya main. Banyak runyam. Kenapa? Iya, kemalukan kita tadi. Iya, kemalukan kita tadi. Adonya merasa adonya diri tadi, itulah yang membuat kita susah. Kalau kita ini sudah tidak ada merasa lagi diri kita ini ado, kita nggak pernah susah. Ya kan? Sekarang kita bilang ngaji. Sekarang lah kita pahami. Yang hidup Allah. Dikira itu. Yang tahu Allah. Yang kuasa Allah. Yang berkehendak Allah. Yang mendengar Allah. Yang melihat Allah. Yang berkalam Allah. Kita mana? Itu. Ya kan? Kita mana? Kalau juga itu. Sekarang yang kita sebut selama ini aku itu yang mana? Nah ini nanti kita paham. Ini tidak galak nak lepaskan. Masih nak kita tu. Berat niat, memang berat. Bukannya aku juga merasa tidak ada mudah. Cuman insya Allah dengan kita memahami ini, ya kan? Yang jelas paling tidak di dalam kita beribadah itu terarah. Paling tidak di dalam kita beribadah itu kita tahu. Tidak ada seperti wong taklid, ikut-ikutan. Itu. Yo, kita ini banyak anak-anak kita kaji. Apa sih iman, apa Islam, apa tauhid, apa makrifat. Iman itu bukan sekedar di mulut, ya kan? Maka dikatakan ke siapa tadi ngomong siapa dengan aku tadi? Ada pula iman naik turun. Maka ulama dah ngerti itu, kiai dah ngerti. Tadi ngomong ke iman naik turun. Iman naik turun beri baca. Iman aku naik turun. Apa berarti kiai itu ulama itu tidak ngerti apa yang dimaksud dengan iman. Iman itu yakin dan percaya. Apa keyakinan percaya ini bisa naik turun? Kalau sekali mengatakan api ini panas sampai mati, tetap mengatakan panas. Yang naik turun itu bukan iman. Apa amal ibadahnya? Yang naik turun sekali kenceng. Ada lagi puasa, lagi belum puasa kenceng. Hah? Ada. Tekokok beli abak dia jalan kalau. Yang sunah-sunah jalan kalau. Habis puasa lain lagi. Nah ini dikatakan naik turun. Itu. Iya kan? Yang dimaksudkan iman itulah diomongkan iman tasdikun bil qalbi, ya kan? Yakin arti di dalam hati kan? Percaya di dalam hati, wa iqrarun bil lisani, wa amalun bil arkan. Itu yang dikatakan iman. Ini ado, itu tadi sorbanlah tinggi, sorbanlah lebar, selebar hordeng, sorban selebar sampah, ngomong seperti itu. Inilah, aku kata Rasulullah yang paling kutakutkan di akhir zaman adalah ulama yang menyesatkan. Benar, Adib? Nah, ada hadis itu. Udah masuk. Itulah banyak ini di Facebook. Banyak dengar keluar. Aku ini ngomong aku. Masuk itu topik baca dulu ini Topik, malah ribu. Kalau jauh nih topik punya gue. Lengseng, kusut itu sudah. Nggak orangnya gitu. Itu kita. Kalau nak melawak, jadi lawak baiklah, jangan jadi kiai, jangan jadi ustaz, salah tak? Kita ni kan nak mengayomi umat. Maka yang seperti kita ni tak baca. Itu. Gua minta kita ceramah, tak baca, aku nak ceramah. Iya, lain urusannya. Kaki kita sampai ke modal, mabok galuh. Iya dah. Mabok kan? Bukan pakai gitu. Iya. Itu. Jadi dia tuh cuma bikin baik. Yang ceramah. Tidak juga. Iya. Kadang Gantung. Ini sampah. kalau pikirnya jauh samping. Kalau barang itu kan pada bisa. Banyak gantung. Gantung. Waktu itu lari ke sini kan dia nyawa aku. Kita percaya Itu. Nah, itu. Kapan datang dapat hari gitu? Nah. Kapan kita sampaikan, kapan mendengar omongan-omongan
sudah ada omongan hakikat, sudah ada omongan ma'rifat, mulai mereka berprinsip, itu kan JTI. Ya. Itu, padahal itu kan bahasa Arab. Ma'rifat itu mengenal, tahu hakikat itu yang sesungguhnya, ya kan? Nah, tarekat itu jalan, itu syariat itu idealnya. Itu. Tapi kapan kita sampaikan kata-kata empat ini mulai, nah ini kawan tuh, sumbi, mulai ya. Ini tuh tasawuf itu, bukan makanan kita. Padahal kita tanya, ada apa sih yang diajarkan Rasulullah selama 13 tahun sebelum dia mendapat perintah Isra Mi'raj? Tidak mengajarkan tentang sholat. Ya kan? Rasulullah itu umur 40 tahun diangkat menjadi Nabi, menjadi Rasulullah. Selama 40 tahun sampai umur 53 baru mendapat perintah Isra Mi'raj. Berarti 13 tahun. Selama 13 tahun apa yang diajarkan Rasulullah terhadap kaum jahiliyah? Aku pernah nanya aku nak nanya dengan kamu. Masalah Ada satu nabi wahyu itu agamanya pun. Nah. Iya. Waktu Muhammad di dalam gua hero. Mana nyu ya gua. Agamanya apa? Ayo, kalau dia agama Islam siapa gurunya? Iya. Kalau dia bukan agama Islam, aja gua siapa? Masih diterima. Minggu gitu. Besok masuk nanti cuci. Itu kan. Maka aku yang kemarin ada pertemuan kami malam-malamku itu yang aku kaji itu masalah Islam. Itu. Islam ini yang dikatakan Islam itu terdiri dari dua unsur. Apa itu? Akidah dan syariah. Itu. Jadi akidah dan syariah. Kalau ada papan webbox lemak itu jelasin. Akidah dan syariah. Jadi ini Islam, ke sini akidah, ke sini syariah. Akidahnya apa? Akidah ini unsur rohani, syariah ini unsur jasmani. Nah, akidah ini dipelajari dengan apa? Tentang apa? Tentang ketuhanan, untuk mengenal Tuhan. Sedangkan unsur syariah ini mempelajari tentang bagaimana cara berketuhanan. Tentang ketuhanan ini dipelajari dengan apa? Dengan ilmu tauhid. Ya, ini dipelajari dengan ilmu syariat. Tauhid ini tentang apa? Tentang iman. Maka masuk rukun iman. Di sini tentang apa? Rukun Islam. Masuk rukun Islam. Iman ini apa? Iman ini teori. Islam ini apa? Praktek. Iman ini apa? Amal. Ya, ilmu. Islam ini apa? Amal. Jadi satu sinergi yang tidak bisa dilepaskan. Maka dikatakanlah di dalam hadis itu, amal tanpa ilmu sia-sia. Karena dari mana datangnya baca beramal tanpa ilmu? Itu dasarnya. Nah, seperti kita, dari mana kita baca tauhid sholat? Nah, dari mana kita bisa tumaninah sholat? Dari mana kita bisa baca menyembah Allah kalau kita tidak kenal Allah? Tidak ngerti siapa Allah, ya kan? Itu absolut, mustahil barang ini. Maka dengan kita Nah, jadi kalau kita kembali lagi kepada sifat ma'ani tadi artinya apa? Nyata. Nyato. Mana nyato? Nah ini nyato. Nah. Ini nyato maksudnya. Nyato. Gerak ini. Ya kan? Nah ini baru hayat. Hayat. Bukan hayun. Ini namanya sifat hayat, sifat hidup. Yang dimazharkan kepada kita, yang dinyatakan kepada kita. Inilah disebut hayat. Nah, ayat ini menunjukkan hal keadaan sifat hayun. Hayun ini mana? Ya zat, sifat zat.
Jadi kalau kita melihat gerak ini, melihat hayat ini, itu otomatis mentasbihkan kepada yang di dalam, yang kodim, hayun. Berarti yang bergerak ini siapa sebenarnya? Zat, bukan kita. Nah ini yang nak kita pahami. Nah kalau kita sudah paham ini, maka di dalam sholat insya Allah kita khusyuk. Yang mengangkat Allahu Akbar. Apakah kita yang mampu mengangkat Allahu Akbar? Kita ini kan sama dengan bayam. Hah? Untang ya. Untangnya lemas. Tidak ada daya dan upaya. Kita sudah mengikrarkan di mulut kita la haula wala quwata illa billah. Tapi di dalam sholat kita masih merasa diri kita. Ini kan munafik namanya. Ya kan? Nah maka di dalam sholat Allah tidak ada lagi rasa kita. Ini dikatakan takbir ihram. Apa ihram? Bungkus. Apa yang dibungkus? Segala diri kita ini, segala dunia ini kita bungkus habis. Yang ada hanya kebesaran Allah. Allah. Apa ini sudah terasa, kalau ini sudah timbul di rasa kita, maka nikmat sholat ini. Pertama nikmat, kedua khusyuk, ketiga tumaninah. Maka nyaman. Baru dikatakan sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau nggak seperti ini ya, nanti istilahnya berbuat sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ya kan? Ya kalau sholatnya sekedar sholat, gerak sholat, sama dengan senang. Iya. Dan kita ini telah dijelaskan bahwa kita ini diperintahkan untuk mengingat Allah, zikir Allah itu kepada Allah, itu sholat itu daim 24 jam. Kesadaran kita. Nah, kesadaran kita inilah nak kita tarik. Kalau kita ini dalam keadaan sadar, selalu dalam keadaan sadar, tidak mungkin kita ini keluar rel. Kita keluar rel itu karena kita tidak sadar. Hah? Lampu merah tengah malam, jam 12 malam. Beda. Lampu merah itu sadar, lampu merah ini. Lampu merah ini dilarang berjalan. Beda. Sadar ini, tidak mungkin kita terobos. Tapi kalau kita tidak sadar, laju malam tadi bom lagi. Kira-kira itu. Begitu juga kita dengan ini. Kita sholat. Di rukun 13, kita sholat 5 waktu. Habis sholat kita tidak ingat apapun. Iya kan? Kembali lagi ini tadi. Ulaika kal an'am tadi. Sesungguhnya mereka seperti hewan ternak. Maka kata Rasulullah di akhir zaman kaget yang wukuf di Arafah, wukuf yang tawaf di di Ka'bah itu 85% binatang, hewan. Bukannya hewan seperti apa? Bukannya kambing, bukan sapi, bukan gajah yang tawaf itu, manusia juga. Tapi manusia bertanduk, manusia berpaing. Itu ada kan? Nah, kenapa jelas? Nah, dari sana kita nyambung. Kan banyak yang tidak paham. Yang bagian ini tadi, yang berpakaian ihram. Apa sih yang dimaksud pakaian ihram itu? Ihram itu apa? Kenapa takbir ihram ada, pakaian ihram ada? Apa hubungannya, apa kaitannya? Nah, aku ngomongkan, yang namanya ihram, kita pakaian ihram itu tidak boleh ada segala sesuatu selain daripada pakaian ihram itu. Artinya apa? Maknanya yang tersirat di situ. Tidak ada lagi segala sesuatu ini. Yang ada hanya Allah. La ma'udhidun bihadir illallah. Hanya Allah, hanya wujud Allah yang ada. Maka kita haram mengingat segala sesuatu waktu tawaf itu. Maka yang ada hanya subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la akbar. Subhanallah, walhamdulillah. Maka Indonesia tinggal, anak bini tinggal, duit tinggal, mereka tinggal pikiran situ. Kalau masih terpikir di situ, ini ada aneh. Kadang-kadang sambil tawaf berdoa. Ini aneh.
Itu. Begitu juga wukuf. Yang nanti kita kaji semalam ini. Wukuf Arafah, arti wukuf itu berdiam. Wukuf itu diam, Arafah itu mengenal. Berdiam di dalam pengenalan, artinya tafakur. Ini dah maju Yasin. Di dalam wukuf itu. Berzikir. Sini lagi kira-kira. Jadi balik lagi ke sifat ma'ani tadi. Jadi sifat ma'ani ini menunjukkan hal keadaan daripada zat. Arti hal keadaan itu tadi, ya seperti tadi, panas. Panas itu menunjukkan yang kuasa ini, yang mendengar ini, yang melihat ini, itu kelakuan zat. Zat ini siapa? Zat ini diri. Diri siapa? Diri Allah. Allah itu nama. Nah, mana yang punya nama? Kalau sudah kita paham ini, oh ini. Nah, itu maksudnya tuh. Tidak sekedar tahu nama baik, tapi tahu mana sih yang sebenarnya. Nah, yang kita kaji bukan bentuk, jangan salah paham, jangan salah kaprah. Tadi ngomongin kami ngaji sana bentuk Allah, lagi salah, Tuhan dengan diri akhirnya itu. Jadi kalau kita sudah merasakan zat ma'an, sifat ma'ani ini, dengan sifat ma'nawiyah ini, kalau kita sudah merasakan, sudah paham, sudah benar, maka di situ otomatis fana. Fana lah diri kita. Apa yang dimaksud fana? Antal mutu, qoblal mutu. Tidak ada lagi mati sebelum mati. Artinya apa? Binasa perasaan diri kita ini. Binasa ada di diri kita ini. Sudah hilang. Yang ada hanya Allah semata-mata. Inilah yang disebut fana. Fana ini awal dari bako. Apabila kita ini sudah sering fana, otomatis kaki akhirnya bako. Bako ini apa? Berkekalan. Otomatis tidak pernah lagi lepas. Ingat terus. Ingat terus kemanapun kita pergi, ingat terus. Nah, mau ngomong aku sambil nyupir. Nah, tidak terasa kan aku nyupir. Ya kalau aku, mana ada kekuatan, mana ada kemampuan, mana ada daya upaya. Ya kan? Ini cawang gilo. Tapi ini kenyataan. Itu. Maka ngomongkan aku dulu gilo. Ayunan kaki kurasakan Allah. Ya kan? Mandang kacau. Oh, ini yang disebut Muhammad cermin Allah, iman itu cermin Allah. Mandang kacau, bergeser ke sini. Elok pula bergeser. Nah, ini yang disebut bergerak bayang. Ya, otomatis bergerak yang punya bayang. Ini. Nah, ini apa? Kita tarik ke dalam pemahaman kita. Kita ini bayangan Allah. Kita ini mazhar Allah. Kenyataan Allah. Ya kan? Jadi apapun kita dalam keadaan apapun sekarang ini, ya dia seperti itu. Nah, model itu. Tidak mungkin itu. Dia tidak mungkin beda. Nah, Kayak nak ngetes itu bisa dikacau lah. iya. Cari momen ini, memang dia cuma ada. Nah, itu. Ya kan? Kalau lagi mau isinya, Eh? kalau nak mau isinya orang-orang gitu. Iya. Nah, di situ. Ini yang kita kaji masalah sifat. Ini memang kita ngaji ini baca inilah terus, yang dibuka inilah terus, yang diceritakan inilah terus, yang seolah-olah. Ya. Bagi wong yang tidak tadi itu, yo, itulah terus. Pikir apa itu? Padahal malam ini dapat ini, malam besok dapat ini. Nah, kalau dengar nama ini sekali lewat, ya bacalah habis kalau gitu nih. Pikir apa itu?
Iya kan? Kebalik sebenarnya Pak. Tambah kita kejar tambah kosong nanti. Iya, itu tadi. Pahamnya seperti itu. Lama-lama kita tidak ada lagi. Maka di sini tidak mengenal Allah, ya, kira-kira kasar ngomongnya, dianjurkan untuk mengenal Allah. Barang siapa mengenal Allah, kafir. Iya kan? Ini tadi cak-cak ngomong nih, cak-cak. Tapi ya sebetulnya itu. Barang siapa mengenal Allah, ya kafir. Boleh dikatakan zindik lah, boleh dikatakan syirik lah. Nah, kenapa? Kalau dia mengenal Allah, berarti ada dia, ada Allah. Belum bilang keakuannya itu. Itu maksudnya itu. Oh. Yang aku diri itu Pak. Itu kan? Jadi kalau kita ini sudah tahu bahwa kita ini tiada, otomatis yang ada Allah. Nah, untuk meniadakan, untuk meyakini bahwa kita ini tiada ini, nah yang beratnya. Kepalanya di kaki jadi kepala. Itu. Iya. Padahal kalau kita nih itikad kita di dalam hati ini dengan kita pahami ilmunya ini harus kita tekan. Itu. Maka dikatakan oleh Abu Bakar oleh sahabat empat itu, tidak ada yang aku lihat melainkan Allah besertanya, tidak ada yang aku lihat melainkan Allah sebelumnya, tidak ada yang aku lihat melainkan Allah sesudahnya, dan seterusnya. Kenapa? Itu tadi dasar walillahi masyriqu wal maghribu fa aina tuwallu fasyama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sana wajah Allah. Nah, mentasdikkannya, meyakininya, menimbulkannya, ini yang susah, gak mudah. Untuk menyatakan, ini kasar ngomong, ini kebuka rahasionya. Mana Allah yang melihat ini Allah? Nah, yang melihat ini Allah. Bukan mata. Yang melihat ini Allah. Nah, bisa tak nyatakan di dalam sholat? Maka sholat itu bukan menyembah, tapi menyatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Tidak ada Allah, tidak ada lagi selain Allah. Mana barangnya? Ini. Nah, model itu. Maka kata imam itu, mau mengetahui Allah, pandanglah yang memandang. Pandanglah yang melihat. Jangan pandang yang dilihat. Kalau pandang yang dilihat, ini Allah. Ya kan? Tapi pandang ialah yang melihat. Mana yang melihat? Cari dewe. Iya. Kita sebenarnya yang melihatnya siapa? Nah itu. Mana yang melihat? Cari dewe. Kalau kita ke sini memandang, ya ini takwa. Tapi yang kita pandang ini, yang melihat ini, yang kita pandang ini, yang memandang ini. Nah ini kata-kata omongan itu. Tapi kalau paham itulah nyata. Dan apabila sudah nyata diri kita tiada, maka yang ada nyata. Kalau masih yang tiada ini masih nyata ada, yang ada asli yang ada tidak bakal ada. Dan mengenal yang ada tidak mungkin dengan yang tiada. Mengenal yang ada otomatis dengan yang ada. Tambah dulu kan kopi. Biar kopi. Nah, itu ayo goreng-gorengan ya. Nah, diri. Udah lama udah ada gitu. Alhamdulillah beguyur anak lo. Aku cuma bukannya atau terjadi bukan berbagi kawan-kawan nyampai sering, ya kan?
ya tadi. Kalau ada yang nak bertanya, kan? Ada paham. Ini asisten dan Sukri, beliau ini. Ke 10 tahun, Karatan rata. bangun 7 Beliau ini CS aku, kemana bayang ngaji, bertemu. Nah, tapi itu tadi lah, yang namanya becak muda ngaji sifat 20 ini. Becak muda. Cewek kan saro. Nah, becak muda. Memahaminya susah. Kalau tidak ada yang membimbing, tidak ada yang menjelaskan. Nah, banyak orang ngaji sifat 20. Ini itu tadi, ngomong tadi. Banyak lah muter-muter, keliling-keliling. Nah, iya kan? Yang tidak kasih manfaatnya itu. Aku tak ketemu. Akhirnya masih itu juga, masih ngeluang juga. Iya, masih ngeluang juga. Itu ini mengkaji ini musahada, mukasafah dan muanaya, menyaksikan, ya kan? Aku terbuka dan nyato. Kalau tidak nyato, apa yang kita ngaji? Nah, ini loh. Ini rokok esi, very pop. Ini rokoknya, ini namanya, ini barangnya jatuh. Siapa yang nak bantah? Kalau ada yang bantah ini. Nak tahu rasanya isap. Nggak tahu rasanya bisa. Yang sebenarnya rokok, kan? Jadi tadi jemput apa ke sini? Mau adalah saya deh. Lulusan akhirat di sekolah itu, Pak. Ada 2 lagi belum undang sini. Yang ini umpan. Sering percaya ini. Pakai deh. Agak sulit yang agak sulit yang lihat Meksiko itu dia tuh mualaf. Kan di Kristen. Iya. Misalnya di nama alam. Makanya kalau aku wajah sini kerja sama. Iya. Jadi kalau sudah tahu sini kayak kita kayak wah galak. Iya. Nah, gitu sampai merokok ini kan? Ngopi kan? Iya. Hilang ke nafsu duniawi. Otomatis tidak terpikir tapi otomatis kan? Otomatis tidak terpikir. Akhirnya diskotik. Bukan terpikir, tapi ngewa. Masih terpikir namanya. Ini nih dibawa tahun 90-an beliau nih rajo. Ini mana yang nggak dianunya? Ini memang ini. Cuman alhamdulillah, inilah Pak Haji. Perjalanan itu,